Welcome aboard. 안녕하세요. Permisi Bu Bidan. Iya Neng, sini Neng. Ya, duduk. Ada apa nih? Ada apa? Ada apa nih? Saya mau nanya Bu Bidan. Kayak kasus yang kemarin tuh tentang vaksin juga. Cuma ini tentang mitos-mitosnya atau bener-bener apa enggaknya Bu Bidan. Emang benar kalau misalkan kita vaksin tuh bisa nyebabin apa ya? Lebih mudah infeksi gitu Bu Bidan. Itu bener nggak sih Bu Bidan? Untuk aturannya itu kebalikannya. Iya. Sebenarnya kita perlu tahu dulu tujuan untuk vaksin. Tujuan untuk vaksin itu melindungi tubuh kita dari virus-virus ya. Itu kan ceritanya kan katanya di berita-berita gitu kan. Iya Bu Bidan. Nah itu sebenarnya mungkin banyak orang yang mengira karena infeksi itu menyebabkan banyak infeksi lagi itu mungkin efek sampingnya. Mereka tuh nganggap kalau misalkan efek samping atau setelah vaksin itu sebenarnya infeksi beneran nggak ada, udah nggak apa-apa. Itu justru malah bagus ya kalau misalkan vaksin melindungi tubuh dari virus-virus, membuat antibody. Ini misalkan vaksin pertama, gelombang pertama, vaksin kedua, gelombang kedua itu kan kalau misalkan terus sampai dosis yang terakhir, dosis kedua ya sekarang ya ada ya. Nah, bagus tuh apa pertahanan badannya itu malah bagus gitu. Jadi itu mitos ya Bu Bidan ya? Terus nggak benar sama sekali. Terus saya ada mau tanya lagi Bu Bidan. Emang benar kalau vaksin COVID itu bisa menyebabkan kemandulan? Kita dari mana itu Neng? Saya dapat dari grup WA Bu Bidan. Kadang kan ada yang nyebar-nyebarin tuh link dari Facebook. Saya malas searching lagi, malas search lagi. Ya udahlah saya baca aja dari situ. Itu benar nggak Bu Bidan? Nggak nih, Neng kalau disuntik vaksin kan di sini ya, bukan di sini ya, bukan di bawah ya. Bu Bidan ya. Terus vaksin ini disalurin ke otot-otot. Beda tuh Neng, walaupun otot ada di bagian seluruh tubuh, tapi beda. Iya, Bu. Beda otot sama bagian reproduksi. Kalau misalkan ini kan bagian reproduksi ya, beda tuh. Beda ini otot-otot jaringan beda. Ada hubungannya dokter. Dari mana tuh yang nyebarin itu atas dasar apa yang buat nyebarin kayak gitu nggak jelas banget. Udah terus begini. Apalagi? Nih, emang kalau vaksin tuh bisa menyebabkan kematian Bu Bidan? Kalau misalkan vaksin menyebabkan kematian, nah, ya dari dulu Indonesia nggak bakal ada ya, kan vaksin kan udah dari dulu, cuman sekarang tuh karena COVID, karena mendunia, jadi geger kan, jadi kayak orang tuh pada lihat di berita-berita ada yang habis vaksin tuh meninggal. Itu sebenarnya kita perlu cari tahu dulu meninggal kenapa, apakah ada riwayat penyakit kayak misalkan jantung atau paru-paru. Nah kalau misalkan ada kayak gitu hal lagi tuh sebaiknya jangan langsung datang ke gerai vaksin, jangan. Kita konsultasi dulu ke dokter spesialis baiknya di mana, dikasih dosis Sinovac kah atau Astra atau Moderna apa, kita perlu konsultasi dulu ke dokter spesialis gitu ya. Sama masyarakat tuh kebanyakan salah kaprah ya Neng. Iya, Bu Bidan. Banyak tuh yang begitu Bu Bidan, jadi bikin kita jadi ya. takut buat vaksin gitu. Itu tuh jadi yang gimana ya Bu Bidan? Antara mau vaksin enggak itu yang bikin yang takut itu Bu Bidan. Ya gitu kadang dipelintir ya. Iya. Beritanya digoreng gitu ya. Bu Bidan. Udah sih Bu Bidan, segitu aja yang saya tanyain. Makasih ya Bu Bidan, Ya. udah jawab pertanyaan saya. Ya udah jangan dipeduliin ya Neng, saya juga lihat berita gitu ya Neng ya. Iya. Tahu gak sih yang apa namanya yang alat bisa buat apa vaksin itu kan kayak di Iya, Bu Bidan. tes itunya ya. Itu mah saya lihat ya di Facebook ya, di videonya itu ada gaya yang ngasih tetesan kuah bakso Neng di situ ya. Ya nih ya Neng, kuah bakso mah udah ada micin, ada saus, ada sambal. Udah kontaminasi. Nah iya itu makanya udah ini saya nggak masuk akal itu mah beritanya. Udah Neng, udah yang penting mah Neng sehat, Neng vaksin gitu ya. Udah yang penting mah aman gitu kan. Namanya pemerintah juga pasti memperdulikan gitu kan walaupun kondisinya seperti ini juga setidaknya pemerintah baik sama kita gitu. Ini juga udah diuji kok. Tenang aja, baik ya. Terima kasih Bu Bidan ya. Pamit dulu Bu Bidan. Iya. Bye guys. Hi ladies.